Udah makan, udah kenyang, waktunya gue mereview Cek Toko Sebelah 2. Halo Sobat Kripik, balik lagi masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Yes, Cek Toko Sebelah bisa dibilang filmnya Ernest yang paling sering gue tonton ulang. Karena emang filmnya itu sangat-sangat semenyenangkan itu. Selain ceritanya yang sederhana, yang penuh kehangatan dan kekacauan dalam tanda kutip, kekacauan keluarga, kebodohan lawaknya selalu bikin gue itu kangen saat emang lagi butuh yang namanya ketawa. Meskipun harus diakui nih, komedi di Cek Toko Sebelah juga punya peran dalam mengurangi efektivitas dramanya, terutama kemunculan candaan-candaan yang terkadang tidak tahu waktu dan nggak tahu tempat. Membagi porsi, ngedrama, serta ngelawak inilah yang memang menjadi titik lemah Ernest sewaktu menuturkan cerita di film pertama. Prioritasnya seolah terpecah dan terdistraksi oleh pertunjukan stand-up komedi dalam tanda kutip yang berdiri sendiri-sendiri. Terselip di antara huru-hara yang sedang terjadi. Well, pada Cek Toko Sebelah babak berikutnya, Cek Toko Sebelah kedua ini, Ernest tampak berniat memperlakukan komedi untuk lebih menyatu, sekaligus juga terkesan mengalah. Makanya nggak heran kalau di film kedua akan terasa tebal di drama. Mengurangi komedi supaya dramanya lebih banyak porsi, menurut gue adalah langkah yang tepat. Toh, ketololan dalam Cek Toko Sebelah tidak sampai dihilangkan. Tapi kali ini hanya ditertibkan, supaya nggak lagi terkesan mengganggu bagian-bagian yang memang butuh suasana yang lebih serius. Wajar kok kenapa pada akhirnya Ernest sampai harus ngebuang egonya untuk membuat Cek Toko Sebelah kedua nantinya bakal terasa tidak sekomedi predesesornya. Khususnya dalam urusan kuantitas. Bukan hanya jumlah dagelannya tetapi juga personil pelawaknya nggak sebanyak dulu. Penyebab utamanya adalah Ernest ngeborong konflik. Kecuali durasinya diperlebar, ruang bercerita seketat di Cek Toko Sebelah 2 ini nggak mungkin dipaksa untuk dimasukkan, dijejalkan komedi sebanyak film sebelumnya. Akhirnya putar otak lah si Ernest. Tapi dia ternyata berhasil menghadapi tantangan. Tang. Belepetan seperti biasa, Rangga. Ernest berhasil menghadapi tantangan membuat film kedua tetap kocak. Meski durasi melucu harus berbagi dengan isu-isu, karakter-karakter, dan juga prahara baru. Dari segi penulisan, Cek Toko Sebelah 2 ini menurut gue jelas terasa lebih mateng. Terutama terlihat pada saat adegan-adegan yang melibatkan Erwin dan Natalie. Naik turun hubungan mereka itu mampu digambarkan dengan bahasa visual yang nggak macem-macem lah, apa adanya ala kadarnya, dengan bumbu romansa yang terasa gurih nantinya. Kayak melihat orang yang sudah lama berpacaran, itu yang gue lihat. Pas menonton, menyaksikan adegan-adegan pacarannya Erwin dan Natalie. Walau tanpa dialog sekalipun, Ernest nantinya mampu menyampaikan emosi keduanya dengan elok. Hingga dapat langsung kita tuh ikut merasakan pas sedih ataupun marah hanya lewat rekayasa raut wajah. Nah ini, pemilihan Laura Basuki sebagai Natalie yang menggantikan Giselle
terbukti ngasih perubahan yang signifikan menurut gue terhadap chemistry Erwin dan pasangannya, si Natalie yang memang berbeda kasta ini. Gue melihatnya lebih organik. Pada akhirnya kita akan mudah untuk diajak bersimpatik, untuk berharap, dan ya semoga hubungan Erwin dan Natalie itu baik-baik aja lah, walau diobrak-abrik oleh konflik. Apalagi dengan tambahan adegan-adegan flashback Erwin dan Natalie yang bikin kita semakin terbuai. Sekaligus juga tergoda iman karena ada adegan makan mie instan. Ini adegan yang sangat bahaya banget. Apalagi kalau nontonnya pas lagi lapar-lapar, nonton ini langsung wow. Langsung pengen ke Mamang Burjo minta bikinin mie kuah atau mie goreng. Sayangnya ya ada kurangnya. Sayangnya cek toko sebelah 2 bukannya tanpa masalah nih. Seperti juga kehidupan para karakternya di sini. Ketika bagian komedinya telah diatur sedemikian rupa untuk lebih mundur, malah konfliknya yang sekarang tampak saling beradu sikut. Karena Ernest nggak cermat memilih mana huru-hara yang pantas untuk diprioritaskan. Saat problematika pranikah Erwin dengan Natalie semestinya menurut gue mendominasi penceritaan, ada lagi perkara Johan dengan Ayu yang juga kayak ikut-ikutan kejar-kejaran. Seolah persoalan anak-anaknya Ko Afuk ini justru terlihat kayak sedang balapan gitu loh. Iya. Konfliknya dua-duanya dimajukan berkejar-kejaran, ibarat malah kelihatan sedang balapan. Alhasil keributan dalam cek toko sebelah 2 bakalan terasa kurang maksimal. Apalagi sudah harus antri juga dengan adegan-adegan yang tujuannya itu membuat kita terpingkal alias bagian komedinya. Kalau saja Ernest dapat memberi ruang lebih pada salah satu konflik, mungkin ke konfliknya Erwin dan Natalie yang menurut gue lebih potensial untuk diperdalam dan dieksplor lagi ketimbang ke Johan sama Ayu. Lagi pula sudah waktunya Kokoh mengalah sama adiknya yang kan di film pertama kisahnya belum banyak yaitu dieksplor, diceritakan. Well, kurangnya cek toko sebelah 2 gak sampai bikin rasa menyenangkannya itu hilang. Sequelnya ini tetap film yang menghibur. Gue juga masih bisa tersentuh, sekaligus juga itu aja, ketawa. Kalau mau dibandingkan seimbang kali ya. Kalau di film pertama itu komedinya yang menurut gue jadi masalah, saling tumpang tindih. Kalau di sequelnya ini konfliknya yang semuanya ingin tampil, padahal salah satu aja. Misalnya ya gue sih lebih memilih konflik antara Natalie dan Erwin yang terasa potensinya itu bisa bikin emosi lebih terasa maksimal lagi sih. Walaupun tetap efek Ko Afuk emang nih di akhir ultimate sekali, memang Ko Afuk itu bikin tetap aja ini nanti di third act-nya ketika di tengah-tengah itu terasa kemana-mana filmnya, di third act nanti cek toko sebelah kembali disatukan oleh
Afuk. Sedih-sedihnya dapet lah. Tapi kalau disuruh milih, gue masih lebih memilih cek toko sebelah pertama. Tapi bukan berarti cek toko sebelah 2 ini tidak bagus. Seperti gue bilang tadi, gue masih bisa terhibur, masih tersentuh, dan juga tertawa tentunya. Oke, thank you yang masih mau mendengarkan ocehan gue di podcast Kripik Film. Silahkan yang mau nonton cek toko sebelah 2, masih banyak layarnya di bioskop. Langsung aja, ciao. Yang mau tertawa sekaligus sedih-sedih. Yang butuh ketawa, yang butuh nangis-nangis, bolehlah. Sekali lagi thank you yang mau mendengarkan podcast Kripik Film. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Rangga, thank you. Ciao.